Bayangkan, jika kita tidak pernah belajar membaca atau menulis, bagaimana rasanya menghadapi dunia yang semakin maju tanpa keterampilan dasar itu. Inilah realitas yang dihadapi oleh jutaan orang di luar sana. Pendidikan bukan hanya tentang sekolah formal, tetapi juga bagaimana kita memberdayakan mereka yang belum mendapatkan kesempatan belajar secara konvensional. Selamat malam semua, perkenalkan, saya Nadine Naura atau bisa dipanggil Zara dengan NIM 064. Hari ini saya akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu peran dan tantangan profesi pendidikan luar sekolah dalam meningkatkan kualitas masyarakat. Pendidikan luar sekolah atau PLS bukan hanya sekedar alternatif dari pendidikan formal, tetapi sebuah solusi nyata untuk menjangkau mereka yang sering terabaikan oleh sistem. Namun, tentu saja ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Lalu, bagaimana kita bisa berkontribusi dalam bidang ini? Mari kita bahas bersama. Pengertian dari pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah atau PLS adalah sistem pendidikan yang berlangsung di luar jalur formal sekolah. PLS berfokus pada peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kesejahteraan masyarakat dengan tujuan memperluas akses pendidikan bagi mereka yang tidak dapat mengikuti jalur pendidikan formal. PLS mencangkup berbagai bentuk pendidikan, seperti pendidikan keaksaraan bagi mereka yang mengalami buta aksara, pendidikan kesetaraan, program paket A setara dengan SD, program paket B setara dengan SMP, dan program paket C setara dengan SMA. Pelatihan kerja dan keterampilan meliputi bidang pertanian, teknologi digital, menjahit, hingga keterampilan kewirausahaan. PLS sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, memiliki daya saing tinggi di dunia kerja, serta mampu memberdayakan diri secara ekonomi. Mengapa sih PLS itu penting? Karena PLS memiliki beberapa peran utama dalam meningkatkan kualitas masyarakat, di antaranya 1. Menjangkau masyarakat yang tidak memiliki akses pendidikan formal. Banyak individu yang tidak bisa melanjutkan sekolah formal karena keterbatasan ekonomi, geografis, atau sosial. Nah, pendidikan luar sekolah ini memberikan alternatif pendidikan yang lebih fleksibel seperti kursus, keterampilan, atau sekolah non-formal. 2. Meningkatkan keterampilan kerja dan pemberdayaan ekonomi. Pelatihan yang berbasis keterampilan membuat peserta lebih siap memasuki dunia kerja atau membuka usahanya sendiri. Contohnya nih, pelatihan menjahit dapat menghasilkan tenaga kerja yang mandiri atau menciptakan pengusaha kecil di bidang konvensi. 3. Mengatasi masalah sosial seperti buta aksara. Pendidikan keaksaraan membantu individu yang belum bisa membaca dan menulis agar dapat lebih mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan mereka karena lebih mudah dalam mencari pekerjaan atau mengelola usaha. Lanjut, peran profesi dalam PLS. Para profesional dalam bidang PLS memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk membantu masyarakat melalui berbagai metode pembelajaran non-formal, di antaranya 1. Sebagai tutor atau pendidik kesetaraan, mengajarkan program pendidik keaksaraan dan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C bagi masyarakat yang putus sekolah. 2. Sebagai fasilitator pelatihan keterampilan, memberikan pelatihan berbasis keterampilan seperti menjahit, pertanian, atau penggunaan teknologi digital, meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui kursus-kursus teknis. 3. Sebagai agen pemberdayaan masyarakat, membantu komunitas dalam mengembangkan potensi lokal dan mengarahkan mereka agar mendapat mandiri secara ekonomi. Contohnya, memberdayakan ibu rumah tangga melalui pelatihan kewirausahaan berbasis sumber daya lokal. Selanjutnya, tantangan dalam profesi PLS. Pendidikan luar sekolah memiliki beberapa hambatan yang membuat implementasinya itu tidak selalu mudah. 1. Kurangnya kesadaran masyarakat. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa pendidikan formal adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Nah, PLS itu sering dianggap sebagai pilihan kedua atau kurang bergengsi dibandingkan sekolah formal. 2. Keterbatasan sumber daya.
Dana yang terbatas membuat fasilitas PLS seringkali kurang memadai. Kekurangan tenaga pendidik yang memiliki keterampilan khusus dalam mengajar pendidikan non formal. 3. Adaptasi terhadap teknologi. Kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat tertentu menyulitkan implementasi pembelajaran berbasis teknologi. Infrastruktur yang tidak merata di berbagai daerah membuat akses internet dan perangkat digital menjadi tantangan. Selanjutnya, integrasi teknologi dalam PLS. Inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam PLS. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, PLS dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan inovasi digital. Di antaranya, 1. E-learning dan platform digital. Pemanfaatan Google Classroom, Zoom, dan YouTube memungkinkan pembelajaran jarak jauh dan fleksibel. Platform ini bisa digunakan untuk kursus keterampilan, pelatihan kerja, hingga pendidikan kesetaraan. 2. AI dalam pembelajaran. AI dapat digunakan untuk memberikan pembelajaran yang lebih personal dan menyesuaikan materi dengan kebutuhan individu. Contoh, sistem pembelajaran berbasis AI yang memberikan latihan soal sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. 3. Media sosial sebagai sarana edukasi. Media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok dapat digunakan untuk menyebarkan materi edukatif. Video pendek dan infografis bisa menjadi metode efektif dalam meningkatkan minat belajar masyarakat. Selanjutnya, keterkaitan dengan SDGs. PLS mendukung berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, di antaranya SDG 4, pendidikan berkualitas. PLS memberikan akses pendidikan bagi semua orang termasuk yang kurang beruntung. SDG 8, pekerja layak dan pertumbuhan ekonomi. Melalui pelatihan keterampilan, PLS membantu menciptakan tenaga kerja yang lebih kompetitif. SDG 10, mengurangi ketimpangan sosial. PLS menjangkau masyarakat marginal dan memberikan mereka kesempatan yang sama dalam pendidikan dan pekerjaan. Selanjutnya, rencana masa depan dan refleksi diri. Untuk memastikan efektivitas pendidikan luar sekolah dalam meningkatkan kualitas masyarakat, berikut beberapa yang bisa saya diambil. 1. Mengikuti pelatihan tambahan tentang pendidikan luar sekolah dan teknologi pembelajaran. Meningkatkan kompetensi dalam mengajar dan memahami metode pembelajaran berbasis digital. 2. Berkontribusi dalam program pemberdayaan masyarakat. Bergabung dalam komunitas atau organisasi yang berfokus pada pendidikan dan pelatihan non-formal. 3. Mengembangkan metode pembelajaran inovatif dan berbasis teknologi. Menggunakan pendekatan kreatif dalam pembelajaran seperti gamifikasi, simulasi digital, dan pembelajaran berbasis proyek. Kesimpulan, pendidikan luar sekolah memiliki peran krusial dalam pendidikan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan akses pendidikan yang lebih inklusif dan fleksibel. Meskipun terdapat tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan adaptasi teknologi, inovasi dalam pembelajaran berbasis digital dapat menjadi solusi yang efektif. Dengan mengadopsi metode pembelajaran yang lebih modern dan relevan, serta berkontribusi dalam program pemberdayaan masyarakat, para profesional PLS dapat menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, berdaya saing, dan sejahtera. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.